bersama saya Derma Yanti Stanggang dengan NIM 4192411005 dari kelas belajar mandiri Media Pembelajar Matematika Berbasis IT, Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana dasar penggunaan dari GeoGebra Classic. Nah, GeoGebra Classic ini adalah aplikasi media pembelajaran interaktif untuk mata pelajaran matematika. Sebenarnya tidak khusus pada matematika, tetapi ini sering digunakan untuk mata pelajaran matematika. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi GeoGebra Classic. Nah, di sini ini ada menunya. Nah, di sini yang putih ini untuk lembar kerja, untuk menunjukkan titik dari yang akan dikerjakan pada bagian kanan ini atau bagian grafik yang ini. Ini adalah grafiknya. Nanti di sini ada penjelasannya. Nah, yang pertama ini adalah kursornya, yang kemudian ini adalah poin atau titik. Jadi setiap titik nanti akan dijelaskan. Misalnya ini ada poin, akan dijelaskan di bawah ini select position or line function or curve. Kemudian point on object, kemudian attach atau detach point, intersect ada di bawahnya semua, midpoint or center, complex number, extremum, dan roots. Misalnya kita buat point, kita letakkan di titik mana saja. Nah, ini langsung ada di bagian sini penjelasannya, yaitu -A sama dengan -2, -2. Nah, untuk attach atau detach point, select point dan object to attach. Misalnya kita pilih yang ini, bisa kita pindah-pindahkan ya teman-teman. Nah, dia juga akan berubah di sini nantinya. Nah, jadi misalnya kita buat poin di sini, titik di sini. Nah, kemudian kita pilih nah, jadi titik tengah dari titik A dan B itu adalah ini, yaitu -2,5, -0,5. Kemudian yang kedua ada line, ada segmen with given length, ray, polyline, vector from point. Nah, ini untuk garis. Misalnya kita buat ini ada penjelasannya juga di bawah, select two points or position. Jadi misalnya kita pilih saya pilih di sini D. Nah, di sini ada garisnya. Kemudian persamaan garis AD ini adalah X kurang 4Y sama dengan -7. Nah, kemudian kalau segmen, dia segmen berarti ujungnya itu berada di setiap titiknya itu gitu. Jadi tidak seperti garis, itu perbedaan garis dan segmen. Nah, ini bisa dicoba lagi yang lainnya. Kalau polyline itu banyak garis. Kemudian yang ketiga ada ini garis tegak lurus, ini garis sejajar, kemudian garis berpotongan, kemudian angle bisector, tangent, polar or diamond line, base fit line, kemudian ada locus. Nah, ini misalnya di sini kalau kita klik ada di bawah select point on perpendicular line. Misalnya kita pilih di sini titiknya. Ini dan ini. Maka dia akan tegak lurus di sini. Nah, kemudian
ini tadi untuk garis. Nah, sekarang ini untuk bangun datar. Ini ada poligon. Jadi ini untuk membuat bangun datar, misalnya kita buat titiknya di sini. Yang B kita klik dulu untuk membuat bangun datarnya, kemudian E, kemudian G. Nah, ini bangun datarnya. Di sini akan terlihat, kita klik. Nah, di sini ada penjelasannya di sebelah kiri ini ya. Poligon, ini poligon GBE. Nah, kemudian ini ada regular polygon. Ini untuk bangun yang sisinya sama misalnya segi 5 beraturan, segi 6 beraturan gitu. Nah, misalnya kita buat di sini. Berapa ini kita berapa banyak sisinya, misalnya kita buat 5. Oke, maka bentuknya akan seperti ini, dia segi 5 beraturan. Kemudian kemudian di sini ada circle atau lingkaran, circle with center through point. Nah, jadi di sini ini misalnya kita letakkan titiknya di sini, maka untuk membentuk lingkarannya kan dia mengikuti radiusnya nanti, seberapa besar yang kita inginkan, kita tinggal mengaturnya dengan mouse kita saja. Misalnya seperti ini, maka akan ada titik yang ini, circle with center through point. Jadi ada titik yang diantara mengikuti lingkaran tersebut. Kemudian circle, center, dan radius. Yang ini untuk di sini ada radiusnya. Misalnya radiusnya kita pilih 4. Nah, jadi ada radiusnya, itu berarti yang 4 itu dari sini hingga ke sini. Nah, kemudian ada pilihan yang lain, kompas circle through 3 points. Jadi circle-nya, lingkarannya ada nanti 3 poinnya. Kemudian ada semi circle, setengah lingkaran, kemudian circular arc, kemudian circumcircular arc, circular sector, kemudian circumcircular sector. Nah, kemudian ada setelah lingkaran ada elips. Sini ada elips, ada hiperbola, ada parabola, conic through 5 points. Nah, elips berarti kita harus memilih, kita buat 2 titiknya. Nah, itu bisa teratur sendiri apakah dia berbentuk garis atau berbentuk elips, itu tergantung kita sendiri yang mengatur. Nah, ini juga bisa kita hapus ya teman-teman. Cara menghapusnya itu tinggal klik saja bagian mana yang ingin dihapus, kemudian klik pada titik 3, kemudian delete. Bisa juga di duplicate atau di duplicate inputnya atau duplicate outputnya. Kita hapus. Delete. Oke. Circle, delete. Nah, kemudian ini itu sudut. Ini sudut.
ada sudut dengan ada diberikan ukurannya, distance or length, panjang, area, slope, list, relation, function, inspector. Misalnya angel, kita buat di sini titiknya, kemudian di sini misalnya kita tarik line dari sini, kemudian dari sini ke sini, kemudian kita hitung berapa sudutnya. Ini kita select 2 garis dan 3 titiknya. Kalau kita ingin mengukur yang di bagian G itu berarti kita mengukur, kita klik dulu yang I, kemudian yang J, kemudian kita klik yang G. Maka sudutnya 72,99 derajat. Nah, kemudian ini refleksi about line, reflect garis, titik terhadap garis, kemudian titik terhadap titik, kemudian titik terhadap lingkaran, kemudian rotasi lingkaran, kemudian vektor, translasi oleh vektor, kemudian dilatasi oleh titik. Kemudian di sini ini untuk digunakan untuk media pembelajaran interaktif. Kemudian ini kita tinggal untuk yang ini kita memilih bisa mendrag grafiknya yang ini. Nah, kemudian untuk membuat bangun datar 3 dimensi, kita klik yang ini, kemudian 3 dimensi. Nah, dia akan seperti ini. Ini hasilnya. Misalnya kita hapus semua. Nah, di sini tersedia beberapa pilihan. Nah, untuk membuat bangun datar, misalnya di sini sudah tersedia pilihan. Misalnya saya pilih yang kubus. Nah, jadi saya pilih di sini. Bottomnya, maka sisinya, karena sisinya itu kan sama semua. Jadi kalau kita memilih berapa panjang sisi, jadi kita sudah tahu berapa. Jadi aplikasi ini sudah bisa membaca berapa panjang sisi yang lainnya. Nah, untuk melihat bagaimana bentuknya itu, kita bisa memutarnya dengan mengklik rotasi, kemudian kita bisa melihat ini. Nah, kita juga bisa membuat bangun yang lain. Misalnya kita buat silinder. Misalnya radiusnya 5. Radiusnya 3 aja. Nah, ini silinder yang terbentuk. Nah, kita bisa melihat hasil bentuknya silinder yang kita buat itu dari sini. Nah, untuk membuat jari-jari dari setiap bangun yang kita buat, kita klik aja bangunnya. Misalnya ini. Nah, ini dia jari-jari. Misalnya ini dari jari-jari kubus, inilah dia bentuk jari-jarinya. Kalau misalnya ini bisa kita rotasikan supaya kita bisa melihat lebih jelas bentuknya. Nah, ini jari-jarinya. Nah, kemudian kita kembali dulu ke yang ini. Kemudian misalnya kita tambah, kita mau buat bagaimana fungsi dari
F sama dengan X kuadrat di situ ya, Y sama dengan X kuadrat dikurang 5. Nah, bagaimana? X kuadrat dikurang 4. Nah, kita bisa langsung melihat bentuknya itu di sebelah kanan. Jadi ketika kita menulis di sini, itu akan terbentuk di sebelah sini. Nah, ini adalah X kuadrat kurang 4. Jadi ini adalah grafik X kuadrat dikurang 4. Y sama dengan sin X. Nah, ini adalah grafik dari sin X. Nah, begitulah cara sederhana penggunaan GeoGebra klasik. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.